Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Hanifah Fitriani, Iftitah Nurlaili, dan Salsabila Rihana Syafa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kedua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin berarti mendapatkan petunjuk. Secara harfiah, Khulafaur Rasyidin bisa diartikan sebagai para pengganti Rasulullah yang telah mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin hanya terdiri dari 4 orang, ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang terpilih dan terdekat kepada Rasulullah. Yang pertama ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dengan nama kecil yakni Abdul Ka'bah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Ta'mim bin Murrah al-Tamimi. Beliau mendapatkan julukan Abu Bakar ketika ia masih berusia 10 tahun karena beliau sangat menyukai unta. Beliau merupakan sahabat paling setia kepada Rasulullah. Bahkan hingga akhir hayatnya Rasulullah, Abu Bakar senantiasa berada di sampingnya. Sepeninggal Rasulullah, para kaum muslimin kebingungan untuk mencari pemimpin pengganti Rasulullah. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab berinisiatif untuk membaiat Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah penerus Rasulullah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 61 tahun. Meskipun masa kepemimpinannya hanya berjalan sekitar 2 tahun, beliau telah melakukan banyak prestasi, diantaranya melakukan perluasan wilayah, pengkodifikasian Al-Quran, dan menumpas para nabi palsu. Dan beliau memiliki banyak sifat atau karakteristik yang baik. Abu Bakar Asy-Siddiq meninggal pada 23 Agustus 634 di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Umar lahir pada 584 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Pada awalnya, Umar adalah salah satu dari sekian banyak orang suku Quraisy yang membenci Islam. Bahkan tak jarang ketika Umar menemui seorang muslim, maka ia akan menghunuskan pedang pada orang tersebut. Namun, hal itu berubah ketika ia mendengarkan adiknya membacakan Quran surat Toha ayat 1-8. Semenjak itu hatinya terketuk dan ia mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Selama Umar masuk Islam, beliau menjadi garda terdepan pembela Islam. Waktu kepemimpinan beliau cukuplah panjang, sehingga banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkannya. Di antaranya, ia melakukan perluasan wilayah, menyelenggarakan administrasi dan keuangan pemerintahan, penetapan penanggalan hijriyah, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara, dan yang terakhir menetapkan pencetakan uang. Meskipun Umar bin Khattab terkenal orang yang tegas dan pemberani, beliau sangatlah sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Bahkan beliau sangat loyal terhadap rakyatnya. Sayangnya pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tepatnya 644 Masehi, beliau wafat. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan pada tahun 576 Masehi di Taif, tepatnya pada tahun ke-6 tahun Gajah. Hubungan kekerabatan beliau dengan Rasulullah adalah bertemu pada ibunya sebagai saudari kembar dari ayah Rasulullah, yaitu Abdullah, atau bisa disebut sebagai bibi dari Rasulullah. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunnuraini, yaitu pemilik 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai khalifah ketiga dan memerintah selama 12 tahun. Kebijakan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
Saat memerintah sebagai khalifah, Utsman bin Affan memiliki kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Antara lain, yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik, baik di dalam maupun di luar negeri, Utsman memiliki kebijakan antara lain dengan dibentuknya armada angkatan laut atau militer angkatan laut yang bertujuan untuk menghadapi tentara Romawi, di mana pembangunan armada ini merupakan pembangunan armada laut pertama. Selain itu, juga dibentuknya wazir atau muawin sebagai pembantu khalifah. Kemudian, dalam bidang ekonomi, pada masa Khalifah Utsman terbilang maju dan sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya bendungan dan juga dibentuknya Baitul Mal sebagai badan yang mengurus keuangan negara. Kemudian, dalam bidang sosial, pada masa Khalifah Utsman sudah diberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan beberapa hal seperti keluar dari wilayah mereka. Lalu dalam bidang agama, kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman yang paling terkenal adalah pembukuan Al-Quran. Selain itu, Khalifah Utsman juga memiliki kebijakan berupa perluasan masjid. Dan rencana perluasan masjid yang pertama adalah dilakukan pada Masjid Nabawi. Akhir masa Khalifah Utsman bin Affan ditandai dengan adanya tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Tragedi ini terjadi karena sebab konflik dan juga pemberontakan. Sebab-sebab pemberontakan yang dilakukan dan konflik tersebut antara lain karena pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, kursi jabatan pemerintahan diisi oleh kerabat-kerabat beliau sehingga menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Memiliki nama Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi, dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya penabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, berbagai macam fitnah dan goncangan mulai bergejolak. Kota Madinah terasa gelap. Para sahabat kebingungan dalam mencari seorang khalifah. Siapa yang layak dan siapa yang bersedia memikul tugas kekhalifahan tersebut. Orang-orang Mesir menghendaki Ali bin Abi Thalib. Kemudian para pembesar, sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor datang kepada Ali bin Abi Thalib dan meminta beliau untuk menjadi seorang khalifah. Maka berbondong-bondonglah kaum Muhajirin dan Ansor membaiat Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang masih hidup di kota Madinah ketika itu akhirnya bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Mereka kemudian bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib karena mereka melihat saat itu tidak ada sahabat yang lebih utama dan lebih layak untuk menjadi khalifah selain beliau. Model kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah model kepemimpinan demokrasi. Tipe kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima baiat dilakukan di Masjid Nabawi dan di depan masyarakat banyak termasuk kaum Muhajirin dan Ansor, dan tidak ada penolakan kecuali dari 17 sampai 20 orang yang tidak menyetujui pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yang kedua yaitu tipe atau model kepemimpinan karismatik. Tipe karismatik sifat Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam memimpin masyarakatnya. Ali selalu memperhatikan kinerja masyarakat, dan disinilah Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha meneliti kebutuhan masyarakat. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib membuatkan saluran air untuk mengaliri lembah-lembah. Yang ketiga yaitu model kepemimpinan militeristik. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib berusaha mengembalikan kebijakan di masa Umar bin Khattab, membenahi dan menyusun arsip negara bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor pembendaraan, mendirikan kantor pasukan pengawal, dan mendirikan lembaga hukum. Lalu, tegas dalam bertindak,
ekspansi wilayah, memecat gubernur yang tidak becus, mengambil kembali aset-aset negara yang dibagikan ke keluarga-keluarga Utsman, menegakkan hukum finansial. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.